Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan usulan terbaru langkah penyelesaian tenaga honorer. Apakah rekan-rekan setuju dengan usulan di video kali ini? Silahkan ditonton dan disimak secara lengkap agar rekan-rekan bisa menerima informasi yang utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, ada kabar terbaru mengenai penyelesaian terkait dengan permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer, yaitu usulan akan ada 3 jenis ASN, yakni pegawai negeri sipil, P3K, dan honorer. Jadi di usulan berikut ini, ASN itu tidak hanya terdiri dari pegawai negeri sipil, P3K, akan tetapi honorer juga menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Tentu jika menjadi bagian dari aparatur sipil negara, maka seluruh hak dan kewajibannya antara ketiga item ini itu tidak jauh berbeda. Sebagaimana diketahui, untuk PNS dan P3K dari sisi gaji itu hampir sama, tetapi perbedaannya hanya dibedakan dari beberapa hal saja. Begitupun dengan jika usulan ini bisa diterima, yakni tenaga honorer menjadi bagian dari aparatur sipil negara, tentu dari sisi penggajian tidak jauh berbeda dengan pegawai negeri sipil. Sebagaimana diketahui bersama bahwa baru-baru ini Presiden Joko Widodo telah menugaskan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Aswar Anas untuk segera mencari solusi jalan tengah penyelesaian masalah tenaga non-ASN. Namun tiba-tiba muncul ide baru terkait dengan permasalahan honorer. Munculnya gagasan yang mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara turut memperluas definisi aparatur sipil negara dengan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Diketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari 2 jenis, yakni pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ide baru ini mendorong agar revisi Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa ASN itu terdiri dari 3 jenis, yakni PNS, P3K, dan honorer. Sebagaimana diketahui bersama bahwa rencana penghapusan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer ini berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 yang lalu tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Surat edaran yang bertanggal 31 Mei 2022 itu dijelaskan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan hanya ada 2 jenis ASN, yakni PNS dan P3K. Dalam surat edaran tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang menjadi rujukan bahwa mulai 28 November tahun 2023 hanya ada 2 jenis kepegawaian, yakni PNS dan P3K. Dari di sini rekan-rekan dapat diketahui bersama bahwa dasar atau acuan pemerintah untuk menghapus tenaga honorer pada 28 November tahun 2023 ini, dia mengacu kepada surat edaran dan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Karena di peraturan pemerintah tersebut hanya disebutkan 2 status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni PNS dan P3K. Sehingga atas dasar inilah maka kebijakan penghapusan tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023 akan dilaksanakan. Rencana penghapusan tenaga honorer ini telah memantik keresahan di kalangan tenaga non-ASN, termasuk sejumlah pemerintah daerah karena merasa masih membutuhkan tenaga mereka. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tenaga non-aparatur sipil negara dan tenaga honorer adalah menjadi salah satu penopang utama jalannya kinerja pemerintahan. Banyak tugas-tugas yang selama ini
yang memang dikerjakan oleh para tenaga honorer dan tidak mampu dilakukan oleh pegawai negeri sipil oleh karena keterbatasan dari sisi jumlah PNS yang bersangkutan. Nah, rekan-rekan sekalian, perkembangan terbaru Bapak Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara telah memberi sinyal tidak serta-merta akan menghapus dan memecat tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Dan saat ini mereka mengakui bahwa pemerintah sedang menggodok solusi jalan tengah, yakni solusi terbaik yang akan diberikan kepada tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, dilansir dari situs jpnn.com, menangkap aspirasi para honorer, Wakil Ketua 3 Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Baktiar Najamuddin mendorong agar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara itu memperluas definisi atau cakupan aparatur sipil negara dengan mengakomodasi kepentingan tenaga honorer. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut bisa dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab negara terhadap kinerja dan pengabdian yang telah dilakukan oleh para tenaga honorer dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menyebutkan bahwa pihaknya mendorong agar rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara itu segera disahkan, namun upaya penghapusan honorer pihaknya menilai belum tepat bagi negara dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia. Menurut senator dari wilayah Bengkulu itu, posisi tenaga honorer saat ini sangat penting untuk dilihat sebagai suatu fase rekrutmen dan batu loncatan untuk menjadi posisi pegawai negeri sipil. Sehingga menurutnya perlu mempertimbangkan agar definisi aparatur sipil negara ini diperluas dengan menambahkan tenaga honorer sebagai bagian dari ASN. Artinya, tenaga honorer bakal selevel dengan PNS dan P3K. Akan ada 3 jenis aparatur sipil negara. Jadi, usulan ini merupakan usulan dari salah satu anggota DPD RI yang mengusulkan bahwa tenaga honorer ini dimasukkan sebagai komposisi dari aparatur sipil negara, sehingga seluruh hak dan kewajibannya tidak jauh berbeda dengan pegawai negeri sipil. Ia mengakui bahwa tidak salah jika honorer dan tenaga non-aparatur sipil negara juga ditetapkan sebagai bagian dari ASN layaknya P3K. Bahkan ia mengatakan bahwa yang paling penting dan menjadi hal prinsip pada rancangan undang-undang perubahan undang-undang aparatur sipil negara itu adalah bagaimana mewujudkan asas keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua ASN. Rekan-rekan sekalian, perbedaan status dan sistem kepegawaian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial jika insentif keuangan sebagai wujud apresiasi negara terhadap semua pelayan masyarakat, baik PNS, P3K, dan honorer tidak dibedakan secara kontras. Ia menyebutkan bahwa masalah yang pihaknya tangkap dari curahan hati para honorer di daerah selama ini adalah pada perbedaan perlakuan dan hak atas insentif keuangan atau gaji pada pegawai yang memiliki kewajiban bekerja yang sama pada instansi pemerintah. Jadi maksudnya yang selama ini terjadi adalah perbedaan kontras dari sisi penggajian antara honorer, PNS, dan P3K. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu permasalahan di daerah menurut salah satu anggota DPD ini. Nah, rekan-rekan sekalian, demikian usulan yang disampaikan oleh Bapak Najamuddin, yakni bagaimana mengakomodir tenaga honorer menjadi salah satu bagian dari aparatur sipil negara, sehingga tidak terjadi perbedaan yang kontras dari sisi penggajian dan insentif antara PNS, P3K, dan tenaga honorer. Apakah rekan-rekan setuju dengan usulan ini? Silakan berikan tanggapan rekan-rekan di kolom komentar, dan semoga saja pemerintah dalam waktu dekat bisa mengeluarkan kebijakan yang betul-betul bisa memperhatikan tenaga honorer khususnya dari sisi pengabdian dan kemanusiaan. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan video ini. Ayo subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa tetap menerima informasi dan update informasi terkini seputar tenaga honorer dan aparatur sipil negara.
Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.